5, ya, penetapan PPKM darurat. Satgas Amanusa masih bergerak terus. Kita sudah melihat yang pertama, ucapan terima kasih kepada warga Jakarta khususnya yang patuh terhadap aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya di beberapa sektor non-esensial dan juga kritikal. Sesuai dengan aturan, non-esensial dan kritikal itu WFH. Pada Senin yang lalu masih kita temukan masih banyak warga yang masih belum patuh, sehingga terjadi kepadatan kemacetan di lalu lintas di jalan-jalan. Sekarang ini sudah cukup longgar, 72 titik yang kita lakukan penyekatan dan juga pengendalian mobilitas masyarakat. Intinya bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini bukan untuk menyusahkan masyarakat, tetapi keselamatan masyarakat ini yang paling terdepan, yang paling tertinggi. Kita akan menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID-19 ini. Hasil evaluasi sampai dengan hari ini, alhamdulillah, sudah banyak yang mengerti. Tetapi masih ada saja perusahaan-perusahaan yang non-esensial, non-kritikal. Saya sudah sampaikan kemarin, ada 2 perusahaan yang sudah kita sidak, kita kenakan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Sampai dengan tadi malam, ada 21 perusahaan yang kita sidik, ya, baik itu toko maupun perusahaan yang tidak masuk dalam esensial atau kritikal, yang masih mempekerjakan pegawainya, padahal aturannya harus WFH. Ya, ini Satgas Penegakan Hukum dari Operasi Amanusa 2, lanjutannya kita gelar selama PPKM darurat ini. Tim Satgas Gakum dipimpin oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya bersama-sama dengan seluruh jajaran Polres yang ada di Jakarta ini terus melakukan sidak. Tadi pagi apel sudah dilakukan langsung oleh Pak Kapolda Metro Jaya untuk tim Satgas Gakum. Kami masih bergerak terus mengingatkan para pimpinan-pimpinan perusahaannya yang memiliki perusahaan, tolong jangan egois. Lihat kuburan saja sudah penuh, apalagi rumah sakit maupun juga wisma atlet yang ada. Apa mau pegawainya jadi korban? Nah ini tolong. Kami tidak berhenti, kami terus akan mengejar. Kami akan tindak tegas. Ini yang perlu harus dicatat. Kami akan tindak tegas pimpinan atau pemilik dari perusahaan-perusahaan tersebut apabila melanggar aturan. Ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan masalah PPKM, silakan. Dan soal di Jalan Keramat itu kan kemarin ditutup, terus sekarang dibukanya. Saya sudah katakan ada 72 titik yang melakukan penyekatan mobilitas maupun juga pengendalian mobilitas. Ini sifatnya tidak tetap, melihat situasi. Kalau sudah dianggap itu sudah dipatuhi oleh warganya, kita akan pindah lagi. Tapi kalau di tempat tersebut sudah kita taruh petugas, bahkan lebih lagi mereka, kami akan lapisi. Jadi memang ini kan sifatnya, karena banyak titik mas di Jakarta ini. Tempat kerumunan itu banyak titik. Makanya kami sampaikan, silakan laporkan. Ya, tadi pagi Kapolda sudah menyampaikan, harus disampaikan, laporkan kemana. Kami akan tidak lanjuti, kami akan lapis. Jadi nggak selamanya harus di situ. Kalau sudah mulai tenang di situ, masyarakatnya sudah mulai mengerti, kita akan pindah di tempat yang lain. Ya, jelas ya? Oke. Pak, soal video pas pampres Pak yang ditahan sama. Ini namanya saya lagi belajar bahasa Inggris, ditanyanya matematik, bingung saya. Ya, ya. Lagi belajar bahasa Inggris, ditanyanya matematik, kayak gini temannya satu ini. Oke?
Ya, jadi ada dua kegiatan yang kita lakukan untuk menertibkan para pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Yang pertama saya katakan tadi, Satgas Gakum, yang dikedepankan adalah Dirkrim Polda Metro Jaya. Yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Juga ada KUHP yang sifatnya pidana. Kemudian yang kedua ada namanya Satgas Operasi Justisi. Menggunakan dasarnya adalah peraturan gubernur dan juga peraturan daerah yang ada. Yang dikedepankan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ya. Apa saja yang di ini dalam operasi justisi? Yang pertama adalah teguran tertulis, ada yang kerja sosial, ada yang dengan denda, ada yang dengan penyegelan sementara, sampai pencabutan izinnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau kepolisian atau Satgas Gakum, ada ancamannya 1 tahun penjara, denda 100 juta di dalam pasal 14 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84. Jelas ya? Oke. Apalagi? Mumpung sambil nunggu kan? Karena nanti saya pulang dari sini tanya lagi. Di sini saya ngomong lebih enak. Ya. Nunggu ini dipasang. Nunggu saya bicara kan? Iya. Ya. Sudah bisa? Sudah bisa saya bicara? Ya. Oke, makasih. Mohon izin. Yang terhormat Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, teman-teman media semuanya. Siang ini saya akan menyampaikan rilis. Ya bicara nanti dulu ya, nanti gantian di sini. Siang ini saya akan menyampaikan rilis tentang pengungkapan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu. Dari tadi malam semua teman-teman menelpon saya, telepon Kapolres, sampai lupa jamnya pun masih nelpon, jam 2 malam pun masih nelpon saya, jam 3 malam aja masih ada yang nelpon. Penyalahgunaan narkotika, TKP-nya yaitu hari Rabu kemarin, tanggal 7, sekitar pukul 15.00 di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, inisialnya ZN. Ini laki-laki, umurnya 43 tahun. Dia adalah sopir, pekerjaannya setiap hari. Juga yang membantu di kediaman 2 tersangka lainnya. Yang kedua adalah inisialnya RA. Ini perempuan, umurnya 31 tahun, ibu rumah tangga. Yang ketiga inisialnya AAB, umur 42 tahun, laki-laki, karyawan swasta. RA dan AAB ini adalah suami istri. RA adalah seorang public figure. Ya, saya perjelas lagi bahwa saudari RA ini adalah seorang public figure. Barang bukti yang kita amankan, 1 klip jenis sabu-sabu. Dugaan adalah sabu-sabu. Brutonya seberat 0,78 gram. Kemudian 1 buah bom atau alat hisap sabu-sabu seperti di depan ini.
Kronologisnya sekitar pukul 9 pagi, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, ya, langsung dipimpin oleh kanitnya, mendapatkan informasi, ya, bahwa saudari RA sering menggunakan memang sabu-sabu ini, yang bertempat tinggal di daerah Pondok Pinang atau Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemudian dilakukan pendalaman surveillance oleh teman-teman dari Sat Narkoba, berhasil mengamankan seorang, inisialnya adalah ZN, ya, ZN atau ZW, ZN ya, ya, ZN yang merupakan adalah sopir atau pembantu daripada keluarga RA dan AAB. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara ZN ini, ditemukan satu klip narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Itu pengakuannya, ya. Itulah kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu milik saudari RA. Kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama, menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Tetapi pada saat di TKP, saudara AAB tidak ada, sehingga saudara ZN dan RA dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Barulah setelah istrinya atau saudari RA menghubungi suaminya sore hari atau setelah maghrib, setelah isya ya, jam 20, saudara AAB datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri. Dilakukan tes terhadap ketiga orang tersebut. Tes urin menyatakan positif mengandung metavitamin atau sabu-sabu. Ya, semalam sudah kita lakukan semuanya, tetapi masuk di sini dengan protokol kesehatan yang kita lakukan swab antigen, semuanya negatif. Kita tes urin, ketiga-tiganya positif. Untuk lebih memastikan lagi, yang bersangkutan semuanya kita cek lab, darah dan juga rambut, ya, untuk kelengkapan berkas kami. Tiga-tiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami masih mendalami berapa lama yang bersangkutan memakai. Kalau pengakuan awalnya sekitar 4-5 bulan ya, pengakuan awalnya. Tapi ini masih kami terus dalami. Kami akan cek betul, termasuk pemasuknya dari mana. Kami akan melakukan pengejaran. Karena teman pasti akan bertanya, apakah pemasuknya nanti untuk para artis? Nah, kami akan melakukan pengejaran. Dari mana dia membeli barang ini? Tim masih bergerak di lapangan. Nanti bagaimana perkembangan kasus ini akan kami sampaikan ke rekan-rekan semuanya.
Ini mungkin yang perlu saya sampaikan ya kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada tambahan Pak Kapolres? Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, kita dari kepolisian pada saat ini adalah berkonsentrasi terhadap penanganan COVID, operasi kemanusiaan, bencana nasional, pandemi global. Jadi fokus pada pelayanan pada masyarakat. Namun perlu dipahami juga kami tidak lengah. Kami tidak lengah terhadap kejahatan narkotika ini. Rekan-rekan perlu ketahui beberapa waktu yang lalu kita mengungkap kasus narkoba hampir 400 kilo, kemudian kami bergabung dengan Polda Metro Jaya, Satgas Polda Metro Jaya menjadi 1,1 ton. Ada satu kasus lagi yang belum kami ekspos yang barang buktinya cukup besar. Setelah ini akan kami ekspos lagi. Karena mengapa? Di saat pandemi ini hasil analisis kami, semua kejahatan-kejahatan lapangan yang itu nuansanya kekerasan, apakah itu begal, tawuran, setelah kita tes, ternyata mereka ini positif sabu. Dan spesifik lagi, positif sabu. Jadi tingkat fatalitasnya lebih tinggi korban. Oleh karenanya kami terus ada tim khusus yang tetap konsen terhadap narkotika ini. Kita memetakan bandar-bandar. Nah, salah satunya ini yang dilakukan oleh tim kemarin. Hasil penyelidikan kami menemukan seseorang ya, dan setelah kita tangkap ternyata membawa barang bukti sejumlah ini. Tapi kami belum percaya. Akan kami selusuri terus ya, dari mana dan bagaimana sindikasinya, berapa lama. Dan ternyata setelah diadakan surveillance, ternyata tertangkap atas nama tersangka RA ini. Jadi sekali lagi kami tekankan, ini penyelidikan belum selesai sampai di sini. Kita akan lebih kembangkan lagi. Jadi di sini rekan-rekan sekalian, pengalaman kami di saat kita menangani kasus COVID, kita lengah. Kemarin pengalaman hanya dalam waktu 22 hari, kita bisa sita 1,1 ton sabu dan berasal dari satu daerah Boluchi di perbatasan Iran dan Pakistan. Justru di saat pandemi mereka datang. Karena kita lengah, kami tidak akan pernah lengah. Oleh karenanya untuk kasus yang ini, kami nyatakan kami belum selesai penyelidikan. Kami yakinkan belum selesai. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, bahwa kita tetap perang terhadap narkoba di saat pandemi, di saat masyarakat panik, tiba-tiba kejahatan nanti meningkat, ditambah lagi dengan stimulasi sabu, maka akan lebih brutal, lebih sadis dan lain sebagainya. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres. Pasti teman-teman akan menanyakan juga apa motif daripada para pelaku-pelaku ini. Ya, kalau penyampaian awal memang di masa pandemi katanya gosok seperti ini, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik. Tapi kami akan terus mendalami apa yang disampaikan Pak Kapolres. Benar, ini belum sampai di sini. Kami akan kejar terus. Ya. Mudah-mudahan pemasuknya dapat. Apakah kemungkinan dia juga untuk para artis-artis atau public figure yang lain? Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, kami tidak akan berhenti, kami akan kejar terus. Ini mungkin teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masalah yang dikenakan, Pak? Di sini 127 di Undang-Undang Nomor 127 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ini masih awal, karena kami masih baru saja. Kami akan dalami lagi nanti sambil kita melihat bagaimana jalannya nanti pengembangan daripada perkara ini. Oke? Pak Kabit tadi disebutin cek rambut sama cek darah itu positif juga ketiganya. Ya, semuanya untuk memastikan lebih ini, untuk kelengkapan sebagai alat bukti kami. Ya? Oke? Ya? Apakah bisa dikonfirmasi inisial ini Pak namanya? Ada kode etik yang nanti adik belajar dulu ya. Ya. Pak, Oke. pembeliannya dengan nominal harga berapa? Pengakuan tersangka. Harganya per satu klip begini itu 1,5 juta rupiah. Ya.
Oke, teman-teman semuanya, terima kasih semuanya. Nanti perkembangan akan kami sampaikan kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabin izin, Pak Kabin. Kata lagi Pak. BB-nya Pak Kabin. Pelaku mana nih? Tadi udah saya bilang. Tes rambut. Ke depan. Langsung jadi. Langsung jadi kan? Jadi langsung jadi. Makasih bro. Beri ya. Pak Kabin, tes rambut di mana Pak? Rambutnya